Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Peranan hamba Tuhan bagi iman percaya kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin ketika saya melontarkan pertanyaan ini, siapakah yang paling berjasa dalam pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan? Setiap kita pasti memiliki jawaban masing-masing. Mungkin ada yang bilang, oh, seorang hamba Tuhan pendeta di tempat kami yang terus menuntun saya, memenangkan saya untuk Kristus. Atau ada yang lain mengatakan ada seorang penatua yang melayani saya, lalu saya dimenangkan dan menjadi Kristen saat ini. Mungkin ada yang lain yang berkata, oh, saya ketika mendengarkan kesaksian di sebuah ibadah menggugah hati saya, membangunkan iman saya, sehingga saya setia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Banyak lagi mungkin kesaksian yang dapat kita sampaikan sebagai bentuk peranan orang-orang pribadi-pribadi memenangkan iman kita, menumbuhkan iman kita, sehingga kita menjadi orang Kristen saat ini dan menjadi Kristen yang benar-benar setia mengikut Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini Paulus sedang menggambarkan bagaimana pelayanan hamba-hamba Tuhan, apakah itu Apolos, apakah itu Paulus. Hal ini berdasarkan di mana di sana telah terbentuk gap atau kelompok-kelompok. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Petrus, ada kelompok Paulus, ada kelompok yang menamakan kelompok Yesus. Sehingga melalui kelompok-kelompok ini jemaat menjadi terpecah-pecah. Paulus dengan sangat jelas mengatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, semua adalah pelayan Tuhan yang menjadi perantaraan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menumbuhkan iman jemaat sehingga bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah salah satu peranan yang dilakukan dan beberapa peranan yang dilakukan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tersebut menjadi perantaraan Tuhan untuk mengajarkan jemaat, menggembalakan jemaat sehingga boleh bertumbuh dalam Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan, tidak kepada hamba Tuhan. Karena apa? Ketika hamba Tuhan berbuat dosa misalnya, maka kita akan kecewa dan kita turut meninggalkan Tuhan. Atau dalam pelayanan gereja-gereja yang memiliki sistem mutasi dan rotasi, ketika hamba Tuhannya pindah, maka dia kecewa dan dia melakukan demo supaya hamba Tuhannya tidak pindah. Atau yang lain berkata, ketika mereka sedang membangun gereja, mereka minta kepada pimpinan sinode atau eporus istilahnya di tempat kami, supaya pendetanya tidak pindah. Kenapa? Kami sedang membangun. Lalu mungkin eporus akan berkata, apakah pendetanya yang menjadi kepala tukang? Nah, ini hal-hal yang mungkin menjadi motivasi bagi kita bahwa fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena siapapun hamba Tuhan kemudian yang ditempatkan melayani Tuhan, bisa saja dipakai Tuhan untuk terus menumbuhkan iman kita. Paul Colhe, seorang penulis, berkata, lupakanlah masa depan
dan jalanilah setiap hari sesuai ajaran. Percayalah bahwa Tuhan mencintai dan hamba-hambanya tiap-tiap hari pada dirinya membawa keabadian. Pitagoras, seorang filsuf, berkata, derajat kebaikan seorang hamba yang paling tinggi adalah yang hatinya dapat terpuaskan oleh tuannya yang maha benar, sehingga dia tidak membutuhkan perantara antara dirinya dengan tuannya. Mari bertumbuh di dalam iman sesuai pengajaran Alkitab dan penggembalaan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk bertumbuh terus di dalam Dia, terlebih lagi dalam pelayanan hamba Tuhan. Jangan lupa mendoakan hamba Tuhan yang setia melayani kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami tidak hanya sekedar pendengar, tetapi menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini, setia mendengarkan khotbah ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati hidup mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, biar mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan berdasarkan iman percaya kami kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Di dalam dan demi nama anak Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.